Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Aulia. Saya akan membawakan materi pertama. Jadi kali ini saya mau bahas tentang analisis konsep diri melalui film Imperfect yang tayang di tahun 2019 karya Ernest Prakasa. Film ini bukan cuma sekedar hiburan, tapi juga punya pesan yang sangat mendalam tentang cara kita memandang diri sendiri dan bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain di sekitar kita. Tokoh utamanya adalah Rara, seorang perempuan cerdas, lucu, dan pekerja keras di perusahaan kosmetik. Tapi di balik kepribadiannya yang kuat, Rara sering merasa tidak percaya diri karena penampilannya dianggap tidak memenuhi standar kecantikan yang sering digambarkan oleh media dan masyarakat, di mana kulitnya ini sawo matang, tubuhnya berisi, dan ia sering dibanding-bandingkan dengan adiknya yang bernama Lulu. Lulu ini tubuhnya lebih ramping, berkulit cerah, dan dianggap sempurna. Perbandingan itu membuat Rara tumbuh dengan perasaan kurang dan tidak cukup, seolah-olah semua usahanya tidak akan berarti kalau penampilannya tidak sesuai dengan standar orang lain. Padahal Rara sebenarnya memiliki banyak kelebihan. Dia itu pekerja keras, punya empati tinggi, dan selalu berusaha jadi versi terbaik dari dirinya. Melalui kisahnya dalam film Imperfect ini mengajak kita untuk merenung tentang bagaimana konsep diri terbentuk, yaitu dari pengalaman pribadi, penilaian orang lain, dan cara kita menilai diri sendiri. Kita juga diajak untuk menyadari bahwa konsep diri yang sehat muncul ketika seseorang bisa menerima kelebihan dan kekurangannya secara seimbang. Film Imperfect mengingatkan kita bahwa kesempurnaan bukan berarti tanpa cacat, tapi tentang keberanian untuk jujur pada diri sendiri dan tetap percaya diri meskipun dunia punya standar yang berbeda. Jadi, Imperfect bukan cuma tentang penampilan luar, tapi juga tentang penerimaan diri, harga diri, dan pentingnya mencintai diri apa adanya. Bismillahirrahmanirrahim, saya Andana Bramestina sebagai pemateri kedua yang akan membahas tentang materi konsep diri atau self-concept theory. Menurut teori self-concept dari Bohr, konsep diri adalah cara kita memandang, menilai, dan memperlakukan diri sendiri. Konsep diri ini mencakup bagaimana kita melihat diri kita secara fisik, emosional, dan sosial. Artinya, apa yang kita pikirkan tentang diri kita bisa memengaruhi rasa percaya diri, cara kita berbicara, dan hubungan dengan orang lain. Kalau kita punya pandangan positif tentang diri, biasanya kita lebih mudah bersyukur dan bahagia. Tapi kalau kita terlalu fokus pada kekurangan, kita akan menjadi minder dan sulit berkembang. Nah, di awal film Imperfect, Rara punya konsep diri yang negatif. Dia terlalu mendengarkan komentar orang lain tentang bentuk tubuh dan warna kulitnya. Rara merasa kurang cantik dan tidak layak untuk sukses. Padahal dia sebenarnya pintar dan pekerja keras. Tekanan sosial dan perbandingan dengan adiknya, Lulu, membuat Rara semakin tidak percaya diri. Namun, seiring waktu, Rara mulai menyadari bahwa nilai dirinya tidak ditentukan oleh penampilan luar. Dengan dukungan dari pacarnya, yaitu Dika, dia belajar bahwa cantik itu bukan berarti harus putih atau langsing. Tetapi, cantik itu tentang bagaimana kita menerima dan menghargai diri sendiri. Ketika Rara mulai berdamai dengan dirinya, ia jadi lebih tenang dan bahagia. Hal itu juga membuat cara komunikasinya berubah. Dia mulai berani berbicara jujur, lebih terbuka, dan lebih percaya diri di depan orang lain. Perubahan ini menunjukkan bahwa konsep diri yang positif bisa membantu seseorang berinteraksi dengan lebih baik dan hidup dengan lebih bahagia. Baik, itulah yang sempat saya sampaikan. Materi berikutnya akan dilanjutkan oleh Alia Hijratul Hasanah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Alia Hijratul Hasanah akan melanjutkan materi dari teman-teman sebelumnya, adapun yaitu Johari Window. Johari Window ini mengenal diri lewat komunikasi dalam proses komunikasi antar pribadi. Nah, kemampuan seseorang untuk mengenal dirinya sendiri
menjadi hal yang sangat penting. Salah satu teori yang menjelaskan hal ini adalah teori Johari Window yang dikembangkan oleh Joseph Love dan Harrington Ingham pada tahun 1955. Teori ini membantu kita memahami bagaimana proses keterbukaan dan kesadaran diri terbentuk melalui interaksi dengan orang lain. Johari Window terdiri dari 4 area utama yang menggambarkan bagaimana informasi tentang diri seseorang. Adapun yang pertama yaitu area terbuka atau open area. Nah, bagian diri yang diketahui oleh diri sendiri dan juga diketahui oleh orang lain. Hal ini mencakup perilaku, sikap, perasaan, dan pengalaman yang secara terbuka ditunjukkan kepada orang lain. Nah, semakin luas area terbuka seseorang, maka semakin mudah ia membangun hubungan yang hangat, jujur, dan saling percaya. Adapun area yang kedua yaitu area buta. Nah, bagian diri yang tidak disadari oleh diri sendiri tetapi diketahui oleh orang lain. Area ini muncul ketika orang lain melihat sesuatu dalam diri kita, misalnya kebiasaan, gaya bicara, atau ekspresi yang tidak kita sadari. Adapun area yang ketiga yaitu area tersembunyi atau hidden area. Nah, bagian diri yang kita sadari tapi memilih untuk tidak mengungkapkannya kepada orang lain. Biasanya hal ini berhubungan dengan rasa takut, rasa tidak aman, pengalaman buruk, atau perasaan yang sulit diungkapkan. Adapun area keempat yaitu area tak diketahui. Nah, bagian diri yang belum diketahui oleh siapapun, termasuk diri kita sendiri. Area ini berisi potensi, emosi, atau kemampuan yang baru akan muncul jika seseorang menghadapi situasi baru atau melakukan refleksi diri yang mendalam. Nah, dalam konteks kehidupan sehari-hari, keempat area ini tidak bersifat tetap. Bisa berubah sesuai dengan cara seseorang berkomunikasi dan berinteraksi. Proses komunikasi yang sehat akan memperluas area terbuka, mengurangi area tersembunyi dan buta, serta perlahan membuka potensi yang masih tersembunyi di area yang tidak diketahui. Nah, seperti kisah Rara menjadi contoh nyata dari bagian teori Johari Window yang bekerja dalam kehidupan nyata. Awalnya, Rara memiliki area tersembunyi yang besar. Ia tampak tidak percaya diri di depan orang lain, tetapi sebenarnya menyimpan perasaan minder dan takut dihakimi. Dalam kesehariannya, Rara berusaha tampil sempurna agar diterima oleh lingkungan sosialnya. Namun hal itu membuatnya lelah secara emosional. Ia tidak sepenuhnya jujur terhadap dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Perubahan ini terjadi ketika Rara mulai berani terbuka kepada Dika, teman dekat yang ia percayai. Saat ia mengungkapkan rasa takut dan keraguannya, sesuatu yang ia sembunyikan selama ini mulai terangkat ke permukaan. Momen keterbukaan itu memperluas area terbuka dalam dirinya. Ia merasa lebih lega, diterima, dan mulai memahami bahwa menjadi diri sendiri tidaklah salah. Dari situ, Rara mulai belajar bahwa kejujuran terhadap diri sendiri dan orang lain merupakan bentuk keberanian yang mendalam. Selain itu, Rara mulai menyadari adanya hal-hal dalam dirinya yang selama ini tidak ia ketahui. Nah, seperti bagian dari area buta, misalnya itu Dika memberitahu bahwa Rara sebenarnya memiliki kemampuan mendengar yang baik dan selalu membuat orang lain nyaman. Namun Rara tidak pernah menyadari hal itu. Sebelumnya, melalui umpan balik tersebut, ia menjadi lebih sadar bahwa dirinya memiliki potensi positif yang selama ini tertutup oleh rasa minder. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Nora Pungkosia. Saya akan melanjut materi dari teman saya. Baik, langsung saja. Nilai-nilai Islam dalam film ini. Film ini juga bisa dilihat dari kacamata nilai-nilai Islam yang sangat relevan. Yang pertama, qanaah, menerima diri sendiri. Islam mengajarkan kita untuk menerima diri apa adanya, karena setiap manusia sudah diciptakan Allah dengan sebaik-baiknya. Dalam Quran, seperti firman dalam Quran Surah At-Tin ayat 4.
Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Rara akhirnya sadar bahwa dia tidak perlu menjadi seperti orang lain untuk merasa berharga. Sikap qanaah membuatnya lebih tenang dan percaya diri. Yang kedua, bersyukur atas nikmat Allah. Dalam Quran Surah Ibrahim ayat 7 disebutkan, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Ketika Rara mulai bersyukur atas hidup dan tubuh yang dia miliki, dia menjadi lebih bahagia dan tidak lagi mudah iri pada orang lain. Bersyukur membuat hatinya lebih berdamai dan pandangannya terhadap hidup menjadi positif. Yang ketiga, kejujuran dan keterbukaan. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Dalam film tersebut, Rara belajar jujur terhadap dirinya sendiri dan orang lain tersebut, termasuk kepada Dika dan keluarganya. Kejujuran ini membuat hubungannya lebih sehat dan penuh kepercayaan. Ini menunjukkan bahwa komunikasi yang baik dalam Islam harus dilandasi kejujuran dan ketulusan. Yang keempat, menolak standar kecantikan yang salah. Islam mengajarkan bahwa nilai seseorang tidak diukur dari penampilan fisik, tapi dari hati dan akhlak, seperti sabda Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi melihat hati amal kalian. Rara belajar bahwa kecantikan sejati bukan dari kulit yang putih atau tubuh yang langsing, melainkan dari kebaikan hati, keikhlasan, dan perilaku yang baik terhadap orang lain. Belajar dari kisah perjalanan Rara di film Imperfect mengajarkan kita bahwa setiap orang punya proses dan perjuangannya sendiri untuk menerima diri. Dari kisah Rara, ada banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil, terutama tentang bagaimana melihat diri kita dengan cara yang lebih positif dan penuh makna. Konsep diri dan kesadaran diri bisa berubah dan berkembang. Di awal, Rara sering merasa tidak percaya diri karena penampilannya, tapi seiring berjalannya waktu, ia belajar bahwa nilai dirinya tidak ditentukan oleh standar kecantikan orang lain. Ini menunjukkan bahwa pandangan kita terhadap diri sendiri bisa berubah menjadi lebih baik ketika kita belajar memahami siapa kita sebenarnya. Keberanian untuk jujur dan menerima diri membuat hidup kita lebih damai. Saat Rara berhenti berpura-pura dan mulai menerima kekurangan serta kelebihannya, ia merasa lebih tenang. Hubungannya dengan orang lain pun menjadi lebih tulus karena ia tidak berusaha menjadi orang lain. Ini menunjukkan pentingnya kejujuran terhadap diri sendiri dan orang di sekitar kita. Nilai-nilai Islam memperkaya perjalanan hidup. Sikap syukur, qanaah atau menerima diri, dan kejujuran membuat perjalanan Rara bukan hanya tentang penampilan, tapi juga tentang pertumbuhan hati dan iman. Dalam Islam, mengenal diri sendiri adalah bagian dari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita belajar melihat keindahan ciptaannya dalam diri kita sendiri. Jadi, Imperfect bukan sekedar film tentang kecantikan fisik. Film ini mengajarkan kita untuk mencintai diri sendiri dengan cara yang benar, mensyukuri apa yang kita punya, dan tetap jujur dalam setiap perjalanan hidup. Saat kita bisa menerima diri apa adanya, kita akan menemukan makna sejati dari kebahagiaan, cinta, dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.